fine. Where are those guys? Halo, assalamualaikum semuanya. Nama gue Zaidan. Di sini aku mau cerita sedikit edisi trip alone aku yang kedua, yaitu ke New York. Temanya adalah Lost in New York. Jadi aku ngambil tema ini terinspirasi dari film Home Alone. Home Alone yang kedua, yaitu Lost in New York, karena dia juga sendirian, tapi bedanya dia anak-anak. Aku udah bukan anak lagi ya. So pertama aku tuh dari Purdue University. Aku naik shuttle ke Indianapolis Airport. Itu sekitar 1 jam lebih dikit. Terus dari Indianapolis Airport baru aku naik pesawat ke New York guys, ke JFK. So you guys enjoy the video. Let's go. Jadi di sini aku udah sampai di Indianapolis International Airport. Ini pesawat aku masih sekitar 3 jam lagi ya. Tapi di sini memang ada seperti event mungkin ya. Jadi ada lapangan basketnya di tengah. Nah, karena udah masuk waktu duhur, aku langsung mau sholat jamaah aja. Di sini aku masuk ke musolanya guys. Jadi namanya itu Haflik Meditation Room. Jadi di sini banyak, bukan cuma Muslim aja, bisa untuk Kristen, bisa untuk beberapa agama lah. Tapi yang aku lihat di sini orang-orang biasanya sholat gitu guys, karena memang tempat sholatnya itu ada kiblatnya, dan kita langsung ambil syahidahnya dan sholat di sini gitu. Setelah itu akhirnya dipanggil dan masuk ke pesawatnya guys. Di sini aku naik pesawat American Airlines yang mungkin agak kecil ya pesawatnya, karena memang cuman ke New York sekitar 2 jam mungkin perjalanannya. Place the mask over your nose and mouth. Tighten with the elastic band and breathe normally. Nah, akhirnya kita sampai juga di JFK guys, airportnya New York. Namanya itu adalah John F. Kennedy Airport guys, atau JFK singkatnya. Karena aku sampai malam, jadi aku langsung ambil subway ke Times Square. Jadi memang rencana aku, plannya memang ke Times Square dulu malam ini gitu. Walaupun ini mungkin sampainya agak telat karena tadi aku delay guys. Nah, awalnya dari JFK Airport aku naik train dulu ke stationnya subway itu guys. Pas awal naik itu nggak bayar, tapi ternyata pas keluar itu baru bayar di situ. Jadi kita pakai Apple Pay. Awalnya aku sempat mau beli Metrocard yang 7 day unlimited pass yang harganya tuh $34. Tapi setelah aku cari tahu, ternyata sekarang di New York itu ada sistem baru namanya Omni. Jadi kita langsung bisa tap pakai Apple Pay atau kartu debit atau kredit di mesin subway-nya tanpa perlu beli kartu fisik. Yang kerennya lagi, kalau dalam seminggu itu udah naik subway atau bus sampai total itu $34, sisanya bakal gratis sampai 7 hari ke depan. Jadi sistemnya otomatis kayak unlimited juga, tapi lebih praktis gitu. Jadi akhirnya aku mutusin untuk nggak beli Metrocard dan langsung pakai Apple Pay aja selama aku di New York. Karena harganya sama tapi lebih simpel dan nggak pakai kartu fisik gitu guys. Nah, akhirnya kita sampai di Times Square guys. Jadi ini karena lagi malam minggu, jadi rame banget. Aku juga ini masih bawa koper guys. Jadi karena baru dari bandara, jadi masih bawa koper di sini. Belum check-in hotel. Terus tiba-tiba aku lapar guys. Jadi aku cari makanan halal dan nemu udah halal guys. Tapi antriannya, wow. Ya Allah, lihat antriannya guys, panjang banget. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk beli yang lain dan aku pun pulang guys.
Nah ini aku nginap di hostel ya guys. Jadi ini kayak kamar kecil gitu, cuma satu orang. Tapi dia tipenya bukan kayak asrama gitu, tetap private. Tapi kamarnya tuh kecil banget tuh guys. Nah ini kamarnya, dan atasnya itu bolong nih. Jadi kita betul-betul harus diam. Keesokan paginya aku jalan keluar sekitar pukul 8. Aku langsung ke Subway lagi. Tapi kemana-mana di sini aku naik Subway karena murah dan hemat dan cepat. Sekarang aku udah sampai di stasiun Subway 47th Street, Rockefeller Center. Jadi pagi ini aku mau ke salah satu gedung tinggi yang jadi ikon di New York. Jadi di New York itu terkenal banget sama yang namanya Observatory Deck, atau tempat buat lihat pemandangan kota dari atas gedung pencakar langit. Nah salah satunya itu adalah Top of the Rock yang ada di Rockefeller Center ini. Aku bakal naik ke atas gedungnya dan ngeliat langsung gimana pemandangan kota New York dari ketinggian. Nah, di sini aku beli tiketnya dulu. Sebenarnya tiketnya ini bisa dibeli online juga. Tapi karena aku mikir takut ada apa-apa, jadi mending beli di sini karena harganya sama, guys. Jadi aku beli langsung di seperti ada layarnya gini dan milih mau paket yang mana. Thank you. The Which door's floor? gonna open again. You can step out and they'll scan your ticket, okay? Okay, thank you. Thank you. Yeah, Right in the middle, start posing up. thank you. Nah, setelah tiket aku tadi di scan dan kita masuk. Jadi pertama kita masuk ke teaternya dulu, guys. Sekarang aku lagi di teaternya Rockefeller Center. Jadi sebelum naik ke Observatory Deck, kita nonton dulu video sejarah singkatnya. Rockefeller Center ini dibangun pada awal tahun 1930-an oleh John D. Rockefeller Jr. Tepat di masa Great Depression, saat ekonomi Amerika lagi krisis besar gitu, guys. Nah, tapi justru di tengah situasi sulit itu, proyek ini membuka ribuan lapangan kerja dan jadi simbol harapan. Komplek ini terdiri dari belasan gedung pencakar langit dan sekarang jadi pusat bisnis, seni, dan hiburan di Midtown Manhattan ini. Disinilah lokasi NBC Studios dan juga patung Atlas yang terkenal itu. Dan pastinya Observatory Deck Top of the Rock ini jadi salah satu spot terbaik buat melihat pemandangan kota New York dari ketinggian, guys. Rockefeller Center has always been a place of inspiration and celebration. And the story is far from over. A story that you are now a part of. We welcome you to Top of the Rock. Nah, setelah selesai nonton di teater, aku dan pengunjung lainnya tuh naik lift bareng-bareng ke lantai 67. Setelah keluar dari lift, kita langsung diarahkan naik lagi ke lantai 68 dan 69, tapi lewat eskalator. Nah, akhirnya sampailah kita di lantai 68, guys. Ini bagus banget pemandangannya, Masya Allah. Wow. Dan ini cuacanya juga masih oke lah. Nggak panas-panas banget dan juga nggak hujan ataupun mendung, guys. Jadi perfect. Nah, di atas ini aku nyoba satu wahana yang namanya The Beam. Jadi konsepnya tuh terinspirasi dari foto ikonik yang berjudul Lunch Atop a Skyscraper.
pada tahun 1932 yang menunjukkan para pekerja konstruksi yang duduk santai di atas balok besi tanpa pengaman waktu pembangunan Rockefeller Center. This photograph, which is known around the world, shows 11 men sitting on a beam about 800 feet above the city of New York. Dan baru-baru ini The Beam juga viral lagi karena dinaikin sama Cole Palmer dan Ousmane Dembele menjelang final FIFA Club World Cup 2025 kemarin di New York, guys. Aku naik The Beam ini sendirian. Awalnya agak ngeri karena posisinya tuh benar-benar terbuka dan agak tinggi ya. Tapi udah tenang aja karena emang dia tuh aman dan nggak gerak-gerak gitu. Jadi kita nggak boleh bawa barang apapun ke atas, termasuk kamera aku juga semuanya aku tinggal di bawah. Jadi kita foto pakai kamera mereka, kamera resmi mereka. Nanti kita bisa beli fotonya gitu. You have to go around the other way. Yeah, that way, yeah. How's the view? Yeah. Coming up. Look at that camera, hold that. Nah terus aku naik ke lantai 69 nya juga nih. Nah lantai 69 ini lebih bagus lagi pemandangannya karena memang nggak ada kacanya, guys. Jadi langsung kelihatan pemandangannya, view-nya tuh bagus banget, Masya Allah. Nah ini aku beli fotonya, guys. Jadi foto aku di cetak. Kita beli seharga $30. Ya lumayan mahal tapi aku pengen ada kenang-kenangan, so aku beli aja. Setelah puas menikmatin pemandangan di Top of the Rock, sekarang aku keluar dari Rockefeller Center dan di area depannya itu aku sempat lihat ada patung emas ikonik yang bentuknya tuh seperti orang lagi berbaring gitu ya. Jadi namanya tuh patung Prometheus. Nah dari sini aku lanjut jalan ke Central Park. Nggak jauh banget, jalan santai itu sekitar 10-15 menit lah. Di perjalanan tuh aku juga sempat lewat patung Atlas yang berdiri megah banget di depan Saint Patrick's Cathedral. Jadi di depannya itu ada gereja juga. Dan juga aku ngelewatin toko Louis Vuitton. Nah yang desainnya tuh bagus banget, unik, guys. Jadi aku sempat bikin story juga nih. Keren, beda dari toko LV yang biasanya. Nah akhirnya aku sampai juga di Central Park nih. Jadi Central Park ini sebenarnya besar ya, guys. Ini masuk awal itu aku langsung ke namanya jembatan Gapstow Bridge. Jadi ini dimana ada scene-nya Home Alone 2. Faccio una scommessa a New York a verde. Raga, ho vinto, 20 euro in tasca. Setelah itu aku mampir ke visitor centernya. Di sini aku cuma mau ambil free map, guys. Jadi ini free dan aku cuma mau lihat itu aja, nggak mau beli-beli yang lain. Setelah itu aku lanjut jalan dan di sini ada rame orang. Ternyata itu memang lagi ada event volley di bawah itu. Jadi banyak orang yang nonton gitu dari atas. Nah sekarang aku udah sampai di salah satu spot paling terkenal di Central Park yang namanya tuh Bethesda Terrace and Fountain. Tempat ini sering banget muncul di film-film Hollywood ya, guys. Di antaranya itu ada film John Wick saat John bertemu dengan Winston. Dan juga scene di akhir film The Avenger yang pertama pada tahun 2012 ketika Thor dan Loki berdiri
tepat di tengah Bethesda Terrace sebelum akhirnya mereka balik ke Asgard pakai alat yang namanya itu Tesseract. Setelah itu aku sampai di spot lainnya yaitu Bow Bridge, salah satu tempat paling ikonik dan romantis di Central Park. Oke guys, gitu dulu vlog New York kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga ikutin terus untuk part 2, part 3 nya bakal ada tempat-tempat yang lain yang bakal lebih seru lagi dari part pertama ini guys. So stay tune. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.